Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, my name is Arham. My registration number is A1M2 18073. Ya, special today I will explain about active and passive voice in three tenses. First one, ya, about present perfect continuous. Second one, ya, in past perfect continuous, and the last in past future perfect. Oke. Ya, mari kita perhatikan penggunaan active and passive voice dalam present perfect continuous. Ya, the first example, kalimatnya I have been drinking a glass of tea. Jadi dia ini sebagai active voice ya. Kita lihat struktur penggunaan kata dalam kalimat ini. I berfungsi sebagai subjek, have itu berfungsi sebagai penanda present perfect, been berfungsi sebagai helping verb, drinking berfungsi sebagai continuous, penanda continuous, kemudian a glass of tea itu berfungsi sebagai object or complement. Kemudian passive voice-nya, kalimatnya yaitu a glass of tea has been being drunk by me. Jadi ada beberapa rules yang perlu diperhatikan dalam penggunaan passive voice, yaitu pertama, awalnya di active voice subjek berada di awal kalimat, sementara dalam passive voice yang berada di awal kalimat adalah objek, a glass of tea, kemudian diikuti oleh penanda present perfect yaitu has, lalu diikuti oleh helping verb yaitu been. Ya, setelah itu diikuti oleh penanda continuous yaitu being, lalu diikuti oleh past participle. Past participle dari swim, past participle dari drink yaitu drunk. Kemudian terakhir adalah objek, dan objek ini sebelum objek maka disisipi kata depan atau preposisi by. Kemudian ya, objeknya ini merupakan kata ganti dari I, pronoun dari I yaitu me. Ya, kita melangkah pada contoh yang kedua, yaitu kalimat Adi has been swimming at swimming pool. Kita perhatikan struktur katanya. Adi berfungsi sebagai subjek, has ya berfungsi sebagai penanda present perfect, ya kemudian been berfungsi sebagai helping verb, lalu swimming itu fungsinya sebagai penanda continuous, lalu at swimming pool yang berfungsi sebagai object or complement. Ya, kemudian passive voice at swimming pool has been being swum by Adi. Jadi at swimming pool, kita lihat lagi di awal kalimat ini yang sebelumnya dalam active voice itu swimming pool berfungsi sebagai objek. Nah, di passive voice ya swimming pool ini berfungsi sebagai subjek. Jadi objek di passive voice akan berfungsi sebagai subjek, di objek di active voice maka akan berfungsi sebagai subjek di passive voice. Kemudian diikuti oleh penanda perfect yaitu has, kemudian diikuti oleh penanda. Kemudian diikuti oleh helping verb yaitu been, kemudian diikuti oleh being sebagai yang berfungsi sebagai penanda continuous. Nah, setelah itu maka diikuti oleh past participle atau verb 3. Ya, verb 3 dari swim yaitu swum. Nah, setelah itu diikuti oleh by sebagai preposisi. Nah, lalu diikuti sebagai adi yang sebelumnya adalah subjek, ini adi berfungsi sebagai objek. Next, past perfect continuous. Kalimatnya Tony had been writing a novel. Ya, kita lihat struktur katanya. Tony ya di sini berfungsi sebagai subjek, had berfungsi sebagai penanda past perfect, kemudian diikuti oleh been yang fungsinya itu sebagai helping verb. Kemudian ada kata writing yang berfungsi sebagai penanda continuous, dan di sini ada novel yang fungsinya sebagai objek. Kemudian dalam passive voice,
A novel had been being written by Tony. Ya, jadi a novel di sini berada di awal kalimat. Yang sebelumnya di active voice kan berfungsi sebagai objek, namun ketika berubah jadi passive voice, maka objek di active voice itu berada di depan pasif di awal kalimat, kemudian diikuti oleh had sebagai penanda past perfect, kemudian diikuti oleh been sebagai helping verb. Lalu setelah itu diikuti oleh penanda continuous yaitu being, dan yang ini written sebagai past participle. Nah, sebagai past participle atau verb 3. Ya, kita lihat sebelumnya writing. Ya, past participle-nya itu written. Kemudian diikuti oleh preposition by, dan setelah itu ya kembali kita lihat objeknya yang sebelumnya di active voice sebagai subjek yaitu Tony. Oke. Dan yang kedua, kita perhatikan contoh yang kedua. My father had been reading a newspaper. Jadi my father itu berfungsi sebagai subjek, had berfungsi sebagai penanda past perfect, been berfungsi sebagai helping verb, dan reading a newspaper. Reading berfungsi sebagai continuous, penanda continuous, dan a newspaper itu sebagai objek. Nah, dalam kalimat passive voice, a newspaper had been being read by my father. Jadi yang sebelumnya di awal kalimat itu my father karena berfungsi sebagai objek. Nah, sekarang ini yang berada di awal kalimat adalah objek yang sebelumnya berada di active voice. Jadi a newspaper berfungsi sebagai subjek, had berfungsi sebagai penanda past perfect, diikuti oleh helping verb been, lalu diikuti oleh penanda continuous yaitu being. Nah, kemudian diikuti oleh past participle atau verb 3 yaitu read. Nah, setelah itu diikuti oleh preposition by, dan yang terakhir dia dituliskan kembali di sini my father sebagai objek or complement. Oke. Ya, next tenses yaitu past future perfect. Ya. First example, Ali would have repaired many cars. Ya. Kata Ali itu berfungsi sebagai subjek, would berfungsi sebagai penanda past future, have berfungsi sebagai penanda perfect, repaired yaitu di sini adalah sebagai verb 3 atau past participle, kemudian many cars sebagai objek. Nah, dalam passive voice, many cars would have been repaired by Ali. Nah, di sini sebelumnya itu many cars sebagai objek, pada saat berganti menjadi passive voice maka dia akan juga ikut berganti dari objek menjadi subjek, diletakkan di awal kalimat yaitu many cars, diikuti oleh would sebagai penanda past future. Nah, setelah itu diikuti oleh perfect, penanda perfect yaitu have, dan been ya, yang berfungsi sebagai helping verb. Ya, di sini yang menjadi pembedanya. Ketika dia berubah menjadi passive voice maka ditambahkan been di sini, kemudian diikuti lagi oleh repaired sebagai past participle atau verb 3, lalu diikuti oleh preposisi by, dan di sini ada pronoun. Namun karena di sini tertulis nama, maka Ali tetap ditulis nama Ali. Juga bisa sebenarnya diganti penulisannya menjadi him, sebab ini kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki. Ya, kita lihat contoh yang kedua. He would have bought a new newspaper. Ya, he berfungsi sebagai subjek, would berfungsi sebagai past future, penanda past future, kemudian have ini penanda perfect, bought berfungsi sebagai verb 3 or past participle, a new newspaper. Nah, berfungsi sebagai objek. Nah, kita lihat lagi di sini bahwa yang sebelumnya di active voice newspaper berfungsi sebagai objek, maka ketika diubah menjadi passive voice, nah
A new newspaper ini berfungsi sebagai subjek, diletakkan di awal kalimat, lalu diikuti oleh would sebagai penanda past future, kemudian ada have sebagai penanda perfect, lalu di sini ada been. Nah, been ini sebagai linking verb sebagai helping verb. Nah, setelah itu diikuti oleh verb 3 yaitu both, diikuti itu setelahnya oleh preposisi by dan him. Nah, sebagai objeknya pronoun kata ganti dari he, him.